Tuhan, kami pada hari ini mau datang juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati, kami tidak akan belajar apapun di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan juga boleh pakai hamba Tuhan, pembicara yang hina, yang berdosa ini, supaya boleh menyampaikan dengan jelas, dengan baik, dan dapat dimengerti, sehingga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mengikuti pemahaman Alkitab ini. Berkati juga mereka yang mungkin sedang akan ikut ataupun yang belum bisa ikut karena ada sakit ataupun halangan yang lain. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan beranugerah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami sudah berdoa. Amin. Ya, saudara sekalian, kita akan lihat kutipan ini. William Penn, dia katakan bahwa love is the hardest lesson of Christianity, but for that reason it should be the most we care to learn. Ya, jadi kasih merupakan sebuah pelajaran paling sulit atau tersulit dalam kekristenan, saudara sekalian. Ya, jadi pelajaran paling sulit dalam kekristenan itu bukan yang doktrin-doktrin predestinasi, doktrin-doktrin free will, doktrin-doktrin God's sovereignty, dan lain-lain, saudara sekalian, tetapi ternyata kasih. Kasih itu paling sulit, pelajaran paling sulit dalam kekristenan, tetapi karena alasan yang paling sulit itu, maka kasih seharusnya menjadi hal yang paling kita perhatikan untuk kita pelajari. Kita tahu perintah utama orang Kristen diberikan oleh Yesus Kristus apa? Mengasihi Allah segenap hati, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, seperti diri kita sendiri. Nah, itu kan perjuangannya seumur hidup. Bahkan di surga pun kita akan melakukan kasih. Kita akan saling mengasihi di surga nanti. Nah, saudara sekalian, jadi orang Kristen itu akan terus bergumul tentang kasih. Dan bagaimana kita mengasihi sesama. Itu kata William Penn, ya. Nah, saudara sekalian, ada sebuah ilustrasi yang pernah menceritakan tentang kasih. Nah, ada pendapat bahwa orang Yahudi kan kita tahu mereka itu pintar-pintar orangnya. Nah, orang Yahudi itu ada anggapan bahwa mereka itu memiliki cerita untuk menjawab setiap pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh seorang anak. Ya, unik ya, saudara sekalian. Jadi orang Yahudi itu punya cerita ya yang menjawab setiap pertanyaan apapun yang mungkin ditanyakan oleh seorang anak. Nah, ada sebuah cerita yang jadi jawaban pertanyaan anak seperti ini. Mengapa Tuhan memilih untuk membangun bait-Nya di tempat yang Dia tentukan? Jadi ada anak kecil bertanya, kenapa sih Tuhan mau buat bait-Nya? Ya kan kita tahu ya, bait suci itu di Yerusalem. Atau misalkan kalau zaman sekarang, kenapa sih Tuhan itu memilih membangun gerejanya di tempat yang Dia tentukan, di tempat yang Dia mau? Kenapa ya? Nah, kemudian saudara sekalian, dikasihlah ilustrasi dua orang Yahudi yang bersaudara di Yerusalem. Jadi ada dua orang bersaudara di Yerusalem, mereka tuh saudara yang baik. Ya, mereka berbagi usaha penggilingan biji-bijian atau kayak gandum gitu ya, penggilingan di satu tempat, satu usaha. Nah, kemudian salah satu saudara ini adalah bujangan. Yang satu itu menikah dan punya 3 orang anak. Jadi yang satu bujangan, yang satu menikah dan punya 3 orang anak. Kemudian di penghujung hari, saudara sekalian, mereka mengambil biji-bijian yang telah mereka giling dan membaginya secara merata ke dalam karung-karung terpisah. Namanya juga bagi usaha ya, joinan gitu. Nah, suatu malam, saudara sekalian, si bujangan ini berpikir, kayaknya nggak benar deh. Kalau saya sendirian saya kan sendirian, bujangan, saya kayaknya nggak lebih banyak membutuhkan banyak hal, biaya, dan lain-lain. Tetapi, saudara saya itu yang laki-laki, udah punya istri dan keluarga. Harusnya saudara saya yang lebih berhak mendapat bagian keuntungan dari usaha penggilingan ini atau biji-bijian itu yang lebih besar dong, ya kan? Kan dia udah berkeluarga, saya bujangan, biaya hidup lebih sedikit.
Akhirnya si orang ini mengatakan, saya menyelinap kembali ke penggilingan malam-malam, terus dia ambil bagian yang menjadi miliknya, terus dituangkan ke karung yang menjadi milik saudaranya. Jadi karung dia kosong gitu ya. Karung dia kosong, karung saudaranya agak lebih penuh gitu di tempat yang lain. Nah ternyata saudara sekalian, saudara yang laki-laki yang sudah menikah, terus berpikir juga suatu malam, kayaknya nggak benar deh. Kalau saya udah tua, saya punya anak-anak yang akan mendukung hidup saya. Tetapi saudara laki-laki saya yang masih bujangan, dia akan sendirian, nggak ada yang mendukung hidupnya, anaknya belum ada gitu kan. Akhirnya dia berhak mendapat bagian keuntungan yang lebih besar biji-bijian itu. Akhirnya dia juga menyelinap ya di penggilingan itu setiap malam, lalu mengambil bagiannya yang memang untuk dia itu dikasih ke karung saudaranya itu yang masih bujangan. Nah, ketika pagi harinya mereka lihat, loh, ya paginya mereka itu pikir itu mujizat karena menemukan karung yang mereka sudah terisi setiap pagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi udah saling mengisi. Nah, tetapi suatu hari, suatu malam, dua saudara itu tuh meninggalkan rumah pada waktu yang sama, terus menyelinap kembali ke tempat penggilingan, lalu berpas-pasan lah waktu mereka mau menuangkan biji-bijian sekarung itu ke tempat saudaranya. Nah, seketika itu juga mereka tahu apa yang terjadi. Ya kan? Lalu mereka saling berpelukan sambil menangis. Kenapa berpelukan dan menangis? Karena mereka tahu bahwa mereka tuh saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Jadi saling mikirin, yang bujangan mikirin yang udah menikah, yang menikah mikirin yang bujangan. Saudara ini sangat baik, saling mengasihi sehingga saling berbagi hasil keuntungan. Lalu dikatakan di dalam cerita ini, ilustrasi ini, dikatakan Tuhan melihat ke bawah ke tempat kejadian itu dan berkata, disinilah kasih bertemu. Here is where love meets. Di sini saya akan membangun baitku. Here I will build my temple. Nah, ini adalah sebuah jawaban dari pertanyaan seorang anak. Kenapa ya Tuhan itu memilih membangun baitnya di tempat yang dia tentukan? Jawabannya melalui ilustrasi ini adalah karena ada kasih bertemu antara saudara seiman, ya. Disitulah Tuhan ingin mendirikan gerejanya atau baitnya. Jadi saudara sekalian, dari kisah ilustrasi yang singkat ini, kita bisa belajar bahwa kasih itu saling memikirkan kebutuhan akan yang lain. Dia nggak mikirin dirinya sendiri, itu bukan kasih, yaitu egois ya. Dia maksudnya yang utama adalah orang lain. Tentu kita harus mikirin diri sendiri juga kan. Namanya juga mengasihi diri sendiri itu tidak salah. Tetapi dia memikirkan kebutuhan orang lain, itulah kasih. Kemudian bagaimana kita tahu ada kehadiran Allah? Ya, kehadiran Allah itu ternyata ditandai dengan adanya kasih antara sesama. Di mana ada kasih, di situ Allah hadir ya, kasih yang sejati. Nah, demikianlah orang tahu kamu itu anak-anak Allah ketika kamu saling mengasihi. Ketika kamu saling membenci, orang tidak tahu kamu itu anak-anak siapa? Anak Allah bukan? Bukan. Nah, kemudian kita bisa belajar juga dari ilustrasi ini bahwa bait Allah itu adalah tempat di mana kasih bertemu. Ya, tempat di mana kasih bertemu, ada sebuah relasi kasih di antara jemaat Tuhan dan antar jemaat Tuhan sendiri dan juga jemaat kepada Tuhan. Itu bait Allah, itu gereja. Kalau di dalam gereja tidak ada kasih, itu bukan gereja. Ya. Inilah arti bait Allah, yaitu ketika kasih Tuhan itu nyata. Bait Allah itu memang lambang kehadiran Allah, tetapi juga lambang bagaimana kasih itu bertemu dan hadir. Allah dan kasihnya itu hadir di baitnya. Allah dan kasihnya itu hadir di dalam gerejanya. Nah, sekarang kita akan melihat ayat Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan 3 versi terjemahan ya dalam berbagai terjemahan. Yohanes 3 ayat 16, ESV-nya mengatakan, For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Ya, terjemahan baru, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahasa Indonesia sehari-hari, karena Allah begitu mengasihi manusia
di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Nah, saudara sekalian, ini ayat yang sangat terkenal dan mungkin kita sangat hafal lah ayat ini. Mungkin juga orang berpikir, udahlah, saya udah tahu kok, ya ngapain belajar lagi ayat ini. Yohanes 3 ayat 16 udah tahu. Dari SD loh. Ya, orang tua saya kasih tahu saya. Pendeta saya kasih tahu saya. Teman saya di sekolah kasih tahu saya Yohanes 3 ayat 16. Dan lain-lain. Nah, saudara sekalian, salah jika kita katakan kita sudah tahu ayat ini terus-menerus. Karena pertumbuhan diri kita itu terus bertumbuh. Umur kita 3 tahun mendengar ayat ini, atau masih kecil ya, umur 10 tahun lah mendengar ayat ini dibandingkan umur 20 tahun mendengar ayat ini tentu berbeda. Umur 20 tahun mendengar ayat ini, merenungkannya, dengan umur 21 pun, beda 1 tahun pun berbeda. Beda 1 hari pun bisa berbeda, saudara sekalian. Itu namanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu relevan terhadap setiap zaman, setiap waktu, setiap orang. Tapi memang kita bisa katakan bahwa ayat ini itu ayat yang sangat terkenal bagi orang Kristen. Bahkan ayat yang paling dicintai oleh orang Kristen kali. Ayat yang sangat umum, sangat orang Kristen tahu. Ayat yang paling banyak dihafal oleh orang Kristen juga. Ya, bisa jadi. Ayat yang mungkin paling banyak disebutkan para pengkhotbah. Mungkin ayat ini, saudara sekalian. Ya, kalau kita melatih orang-orang awam untuk berkhotbah di sekolah, saudara sekalian, biasanya orang awam tuh pengen ngucapin ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, gitu ya. Karena memang ini ayatnya sangat mudah dimengerti kok, ya. Kasih yang besar, pengorbanan Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus supaya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, ini juga ayat yang berisi janji yang sangat menghibur dan melegakan. Barang siapa percaya pasti selamat, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang pada bagian ini kita akan merenungkan ayat dalam 3 dimensi ya. 3 dimensi yang menjadi tema kita pada hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dari seorang teolog bernama Andreas J. Konstenberger. Dia merupakan profesor Perjanjian Baru dan juga profesor Biblical Theology. Ya, Biblical Theology. Dia menjelaskan ayat ini dalam 3 dimensi, historis, sastra, dan teologis. Kemudian setelah dia merenungkan, mempelajari ayat ini baik-baik, saudara sekalian, dia kasih 3 kriteria atau 3 komentar lah tentang ayat ini. Pertama, ayat ini merangkum dengan tajam pesan dari seluruh Injil Yohanes. Merangkum dengan tajam pesan dari seluruh Injil Yohanes. Kalau kita mau tahu apa sih pesan dari Injil Yohanes, yang pasalnya itu ada 21 pasal, saudara sekalian, apa? Ya, 1 ayat ini, merangkum dengan tajam. Ya. Kemudian yang kedua, ayat ini juga adalah sebuah deklarasi kasih Allah kepada dunia. Jadi kepada manusia ya yang berdosa itu dideklarasikan kepada kita semua. Ini kasih Allah. Tuhan itu tidak pernah tidak mengasihi setiap ciptaannya. Dia selalu mengasihi dan kasihnya itu besar sekali. Kemudian yang ketiga, ini adalah sebuah penggambaran pengorbanan perwakilan Yesus. Ini Indonesianya agak sulit ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah depiction of Jesus vicarious sacrifice. Jadi sebuah penggambaran bagaimana pengorbanan Yesus itu mewakili kita. Ya, pengorbanan Yesus itu mewakili kita. Kita harusnya disalib, Yesus mewakili kita disalib supaya kita bisa selamat, hidup. Nah, kalau kita memahami Yohanes 3 ayat 16 berdasarkan histori, sejarah, sastra, tulisan-tulisannya ya, kata-katanya, dan teologis itu pesan yang dimaksudkan, sebenarnya nanti kita sebagai orang Kristen, kita akan memiliki pemahaman yang lebih tajam dan lebih menyeluruh tentang aspek universal dari ayat ini. Ya, aspek kasih yang universal itu akan kita lebih pahami ketika kita mempelajari ayat ini dalam 3 sudut pandang. Ya.
Nah, kita tahu bahwa sebenarnya Rasul Yohanes, Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan lain-lain, itu tuh waktu mengabarkan Injil, mereka sadar bahwa Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi orang non-Yahudi pun, yang kita sebut sebagai Gentiles, ya, mereka sebut sebagai Gentiles itu, mereka juga bisa percaya Yesus, bukan hanya umat pilihan aja Israel, orang Yahudi, dan lain-lain. Nah, ini tuh mereka mau menjelaskan bahwa Injil itu menjadi pesan menyatukan seluruh orang yang berbeda ras, berbeda suku, berbeda budaya, bahkan berbeda kepercayaan. Mereka bisa menerima Injil, mereka bisa dapat anugerah Injil kalau mereka percaya. Jadi ini adalah lambang dari unity of God's people, ya, kesatuan dari umat Allah. Terus sekalian, nanti memang zaman sekarang itu gereja-gereja kan terpecah-pecah. Banyak kan, ribuan gereja lah, denominasi itu ada ribuan. Itu denominasi Kristen tuh ada ribuan. Banyak sekali. Jenis-jenis gereja, ajaran, terus liturgi, wah banyak sekali perbedaan. Tetapi saudara sekalian, nanti di surga hanya ada satu denominasi, hanya ada satu gereja, hanya ada satu umat Allah, yaitu kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Memang gambaran gereja di dunia ini nggak sempurna, ya, berbeda-beda, ya. Ada gereja suku, ya, ada gereja keluarga, ada gereja tradisi, ada gereja ini macam-macam dan lain-lain. Itulah manusia, ya. Jadi tidak ada unity, tapi ini adalah Injil yang menyatukan umat Allah. Ini adalah gambaran bagaimana nanti di surga itu kita hanya jadi satu jemaat. Kita nggak akan beda teologi, beda doktrin, beda denominasi, tidak. Di surga nanti kita akan jadi satu gereja, kesatuan umat Allah. Maka dari itu, Paulus pernah katakan bahwa Yesus itu damai sejahtera yang mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, melalui kematian Yesus Kristus. Yesus itu damai sejahtera yang menyatukan, dan dia tuh merubuhkan tembok pemisah di antara kita yang berseteru. Berseteru dengan saudara seiman, berseteru dengan Allah sendiri. Lewat apa Yesus merubuhkan tembok pemisah? Lewat apa Yesus memberikan damai sejahtera? Yaitu melalui kematiannya. Kematian Yesus itu berbeda dengan kematian manusia lainnya. Kematian Yesus itu memberikan damai sejahtera dan meruntuhkan tembok pemisah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konteks historis yang pertama, saudara sekalian. Nah, konteks historis, ya, konteks historis. Jadi, konteks sejarah, ya. Salah satu tujuan penulisan Injil Yohanes sebenarnya adalah respons terhadap kehancuran Yerusalem oleh Romawi di tahun 70 oleh Kaisar Titus. Kita tahu kan, Kaisar Titus juga adalah kaisar yang sangat jahat di zaman itu, ya. Dan waktu Bait Allah hancur, Yerusalem dibakar, tembok-tembok runtuh oleh Romawi. Nah, di sini dijelaskan oleh Yohanes bahwa Yohanes ingin jelaskan bahwa orang Yahudi, kamu memang nggak punya bait Allah lagi, kamu nggak punya tempat tinggal lagi, kamu nggak punya kampung halaman lagi, kamu sudah dijajah oleh orang Romawi. Tetapi, apakah ibadahmu tergantung gedung gereja? Apakah ibadahmu tergantung kota kamu, ya, tergantung penguasa di situ? Tidak. Ibadahmu, kamu tetap bisa beribadah. Orang-orang Kristen ataupun orang Yahudi yang percaya Yesus itu, mereka bisa tetap beribadah. Lewat siapa? Kan bait Allah hancur. Kota Yerusalem terbakar, tembok runtuh. Dijelaskan oleh Yohanes yaitu lewat Yesus Kristus. Dia adalah bait Allah yang baru. New temple. Bagaimana kita bisa ibadah? Nggak ada gereja. Gedung gereja nggak ada. Kembali, Yesus Kristus. Pusat ibadah yang baru itu Yesus Kristus. Di dalam dan melalui Yesus, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus itu bisa ibadah. Bahkan orang non-Yahudi yang mau beribadah kepada Yesus bisa beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Sekalipun tidak ada gedung gereja, sekalipun kota kamu dijajah negara lain, kamu tetap bisa beribadah. Ya, lewat siapa? Lewat pribadi Yesus. Yesus itu new temple, Yesus itu new center of worship. Yesus itu betul-betul
jalan kita bisa datang kepada Allah, menyembah Allah. Nah, kemudian saudara sekalian, hal yang mendorong Yohanes juga menulis Injilnya ya adalah 3 buku apokaliptis. Apokaliptis ini sifatnya yaitu pewahyuan ya, kayak buku Wahyu, kitab Wahyu kan apokaliptis ya. Nah, ini adalah buku orang Yahudi. Mereka tuh suka buat buku juga ya. Setelah perjanjian lama mereka buat buku juga gitu. Dan ada 3 sumber ya yang mendorong akhirnya Yohanes pengen nulis Injil Yohanes ini, khususnya Yohanes 3 ayat 16. Yaitu 3 buku ini. Nah, apa saja sih 3 buku ini? Apocalypse of Abraham ya. Ini saya jelaskan ya, bahwa buku ini tuh Apocalypse of Abraham itu adalah buku orang Yahudi yang menyajikan tentang gambaran yang cukup suram lah tentang hubungan Tuhan dengan dunia non-Yahudi. Nah, kita baca buku-buku ini berdasarkan konteks Yudaisme atau Yahudi. Maksudnya menyajikan gambaran yang suram itu apa? Itu gambaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yaitu Tuhan berhubungan dengan orang non-Yahudi itu suram, ya nggak benar. Itu bagaimana caranya? Nah, sekarang kita lihat. Jadi orang non-Yahudi ini itu sudah ada pembedaan struktur secara kosmik sejak awal dunia diciptakan. Jadi sejak penciptaan itu Tuhan tuh sudah membeda-bedain seorang gitu. Allah sudah bedakan manusia dalam 2 grup. Yang satu keturunan Abraham, Yahudi kan. Itu tuh posisinya di sebelah kanan Allah. Posisi yang dipercaya, posisi yang sukacita, posisi yang berkuasa itu di sebelah kanan. Itu kan arti duduk di sebelah kanan itu posisi yang penting. Tetapi keturunan orang non-Abraham itu di sebelah kiri. Nggak penting. Ini ya dibuang lah orang yang tidak terlalu penting. Maksudnya di sebelah kiri. Ya. Nah, ketika Yerusalem hancur, saudara sekalian, berarti kan ini seolah-olah orang non-Yahudi menang atas Yahudi kan. Orang Romawi kan bukan Yahudi. Menang atas Yahudi. Wah, berarti keturunan yang marginal, keturunan yang kiri mengalahkan keturunan yang kanan. Orang Yahudi menjadi umat yang dikalahkan. Wah, mereka nggak terima nih. Mereka tuh selalu anggap suku mereka paling tinggi, paling superior. Mereka umat pilihan. Mereka nggak percaya. Mereka harapkan umat Yahudi ini menang suatu hari nanti sampai kedatangan Mesias. Jadi orang-orang Yahudi zaman sekarang pun kayak gitu. Kalau mereka ada yang jelek, kalah gitu ya, atau direndahkan, mereka berharap pada Mesias yang akan datang. Kalau kita kan percaya Mesias sudah datang ya, yaitu Yesus Kristus. Jadi buku ini menjelaskan bahwa kasih Allah itu merupakan kasih yang eksklusif, hanya kepada orang Yahudi aja. Maksudnya itu, keturunan Abraham aja. Tapi keturunan yang bukan Abraham itu nggak dapat kasih Allah. Nah, bagi buku ini mengajarkan kasih Allah itu adalah ajaran yang, kasih Allah untuk semua, untuk seluruh dunia adalah ajaran yang asing. Ini bukan ajaran yang benar. Kasih Allah itu eksklusif, pilih-pilih orang. Nah, itu kan nggak benar juga ya. Nah, mereka berpikir bahwa kasih Allah ini khusus untuk keturunan Abraham. Nah, buku 2 Baruk, ya, buku 2 Baruk ini menjelaskan relasi khusus antara Allah dan Israel ya. Jadi khusus lagi, Israel itu adalah orang yang dipilih, yang tidak ada bandingannya, bangsa yang diberkati, tidak bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Kalau bangsa lain itu bisa dihukum Tuhan ya, tapi bangsa Israel akan diproteksi atau dilindungi. Nah, ini kan jadi pro Israel. Terus buku 4 Ezra. Buku 4 Ezra juga itu membahas tentang ya cukup campur aduk, tetapi intinya dia jelaskan tuh memang dosa itu mencakup seluruh dunia. Dengan demikian dia katakan maka sangat sedikit orang yang dapat keselamatan karena dosa itu universal. Ya, maka sedikit orang lah terlepas dari suku dan bangsa, hanya sedikit orang yang diselamatkan, maka lebih banyak orang yang akan mendapatkan penghakiman dan penghukuman. Ini cukup masuk akal ya. Tetapi dijelaskan di dalam buku ini tuh, dia jelaskan keselamatan di luar Israel dan janji keselamatan Israel di masa depan itu memang ada. Dan penghakiman non-Yahudi itu ada juga, non-Israel itu ada dalam pembacaan buku ini. Tetapi dia jelaskan tuh tetap orang Israel itu tetap spesial. Jadi dia akui belas kasihan itu untuk semua orang, betul, kasih Allah.
Tapi tetaplah yang lebih superior yang dapat kasih Allah itu adalah Israel. Jadi sama aja ujung-ujungnya buku-buku ini yang beredar itu adalah buku yang pro Yahudi, pro Israel, pro bahwa mereka tuh bangsa yang tidak ada bandingannya, selalu yang menjadi bangsa spesial untuk Tuhan gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya jadi buku-buku Yahudi ini sangat berbeda dengan kristologi dalam Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes itu ditulis berdasarkan juga alasan-alasan ini. Yohanes percaya bahwa keselamatan yang ditawarkan Yesus itu tidak eksklusif untuk sebagian suku aja, ya, melainkan mencakup bagi semua orang yang percaya, baik Yahudi, baik non-Yahudi. Dan sedangkan orang Yahudi dan pemikirannya adalah mereka tuh keselamatannya eksklusif hanya bagi bangsa Yahudi. Kalau bukan bangsa Yahudi, nggak selamat, kayak gitu. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya tidak spesial lagi bagi Injil Yohanes tuh dia jelaskan enggak, ya. Kasih Allah itu yang begitu besar itu untuk semua orang, untuk seluruh dunia. Nah, ini sangat kontras ya, perspektif Yahudi dengan perspektif Injil Yohanes. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa akhirnya banyak orang Yahudi itu ingin balas dendam dengan alasan pembenaran ilahi karena kehancuran Yerusalem. Ini kan jadi nggak benar kan? Ini kota Allah, City of God, bait Allah ada di Yerusalem. Masa kita nggak terima? Kota kita dihancurkan, bait Allah kita dihancurkan. Jadi benci kepada orang non-Yahudi ini kan tidak benar. Sedangkan pesan Yohanes adalah kasih Allah sudah dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus untuk ke semua orang. Maka tidak perlu balas dendam. Kalau gereja kamu hancur, dibakar, disegel, ditutup oleh agama lain, nggak usah balas dendam, ya. Karena Allah pun ingin menyelamatkan orang-orang yang menyegel gerejamu, yang melarang kamu beribadah. Tuhan pun ingin menyelamatkan mereka. Nggak usah balas dendam, ya. Kalau orang-orang Kristen dianiaya, ya, nggak usah balas dendam. Tuhan pun ingin menyelamatkan penganiaya. Paulus pun menganiaya orang Kristen, Paulus diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi poinnya sangat berbeda ya. Poinnya sangat berbeda orang Kristen ya Injil Yohanes dengan buku-buku Yahudi yang beredar pada waktu itu. Nah, itu konteks historis. Jadi kita bisa belajar bahwa secara historis pandangan yang beredar kan saat itu Yahudi sangat kental, sangat kuat gitu ya. Dan orang-orang Kristen pun berpikir demikian. Meskipun sudah percaya Yesus, mereka rasa harus tetap bisa harus disunat. Ya, harus jadi orang Yahudi supaya bisa diselamatkan juga. Nah, itu ada kecampur. Maka Yohanes katakan enggak. Injil ini untuk semua orang. Orang yang tidak disunat pun bisa diselamatkan. Orang yang disunat pun diselamatkan. Maksudnya orang Yahudi dan tidak Yahudi gitu ya. Sekarang yang kedua kita bahas tentang konteks sastranya. Konteks sastra ini berdasarkan tulisan-tulisan. Jadi kita tahu bahwa secara geografis kalimat Yohanes 3 ayat 16 ini dilatar belakangi dari perjalanan Yesus itu dari Kapernaum ke Yerusalem. Kemudian dari Yerusalem ke pinggir Yudea. Jadi tetap daerah Yerusalem lah. Tapi ini di pinggir Yudea gitu ya. Nah, lalu konteksnya juga kita lihat secara penulisan. Yohanes jelaskan tentang konteks di Yohanes 2 ayat 13-22, yaitu tentang penyucian bait Allah. Ini perikop sebelumnya. Ya, perikop sebelumnya sebelum Yohanes 3 ayat 16 ini. Jadi konteksnya memang ada penyucian bait Allah. Kemudian di Yohanes 2 ayat 23, ya, coba kita lihat Yohanes 2 ayat 23, Alkitab kita buka. Inilah mulai start narasi Nikodemus. Ya, Yohanes 2 ayat 23 saya akan bacakan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, sebenarnya narasi Nikodemus ini dimulai dari Yohanes 2 ayat 23. Ya, bukan dari Yohanes 3 ayat 1 gitu. Tapi dari Yohanes 2 ayat 23. Nanti kalau secara kata-kata kita bisa lihat. Ya. Nah, jadi tentang penulisan tentang narasi Nikodemus dengan Tuhan Yesus kan ketemu mereka. Terus barulah dalam pembicaraan itu, dialog itu muncul Yohanes 3 ayat 16 kan, karena begitu besar kasih Allah ini
Yesus ucapkan kepada Nikodemus kayak gitu. Nah, ini tuh konteksnya adalah penyucian bait Allah. Ya. Terus konteksnya juga adalah perkataan Yesus tentang kehancuran bait Allah dan kebangkitan tubuh Yesus. Jadi ini adalah dalam rangka itu ya. Jadi orang tuh Yohanes mau jelaskan tentang konteks orang Yahudi yang sangat menghargai bait Allah, penyucian bait Allah, terus mereka juga kan agak samar-samar soal kebangkitan tubuh ya. Nah, ini dijelaskan oleh Yesus Kristus. Nah, hal ini akan mendahului ya baik kehancuran bait Allah, kebangkitan tubuh Yesus Kristus. Hal ini mendahului tentang bagaimana anak manusia akan ditinggikan di pasal Yohanes 3 ayat 14 kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat narasi Nikodemus dapat dibagi dalam 3 bagian utama. Tadi introduksi ya, saya sudah jelaskan di pasal 2 ayat 23 sampai 25. Nah, kenapa bisa dimulai dari Yohanes 2 ayat 23, perikop narasi Nikodemus? Karena di dalam kata-katanya secara sastra itu tuh ada kaitan antara misalkan tanda dulu ya, sains. Yohanes 2 ayat 23 dengan Yohanes 3 ayat 2. Saya akan bacakan, tadi udah Yohanes 2 ayat 23, tanda-tanda yang diadakannya. Sekarang saya bacakan Yohanes 3 ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertai." Jadi ada kesamaan kata gitu. Ini maksudnya pendahuluan. Ya, bicara soal tanda-tanda, di sini Nikodemus tanya soal tanda-tanda kepada Yesus Kristus. Nah, bicara soal man atau orang ya, itu di Yohanes 2 ayat 25, kita lihat. Dan karena tidak perlu seorang pun, nah ini man ya, memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, man, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Itu Yohanes 2 ayat 25. Nah, sekarang kita lihat Yohanes 3 ayat 1, adalah seorang. Nah, and there was a man of Pharisees. Jadi ini tuh man juga. Seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi di introduksi itu sudah ada dulu ya tentang orang-orang, terus tentang tanda-tanda. Maka kita bisa lihat ini awal dari narasi ini, narasi Nikodemus. Yang kedua, diskusi antara Yesus dan Nikodemus. Ini juga unik ya, kalau kita lihat secara sastra, saudara sekalian, kita lihat ini unik karena percakapannya tuh, dialognya tuh ada cukup simetris juga. Nah, kalau kita lihat dialognya, sebenarnya ya saudara sekalian, kalau lihat konteks sastra sebelumnya atau penulisan Yohanes sebelumnya, itu tuh dijelaskan dengan latar belakang orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi itu memusuhi pelayanan Yesus. Jadi ini unik ya. Kenapa Nikodemus mau datang kepada Yesus? Nikodemus tuh pemimpin Yahudi, ya orang Farisi. Padahal di perikop sebelumnya sudah dijelaskan bahwa orang Yahudi itu bermusuhan dengan Yesus Kristus. Mereka melawan Yesus Kristus, benci gitu sama Tuhan Yesus. Nah, ini adalah unik ya. Padahal perikop sebelumnya bermusuhan. Nah, di sini tiba-tiba kok Nikodemus nggak bermusuhan. Ternyata ada pemimpin Yahudi yang tidak memusuhi Yesus. Nah, kemudian kita lihat juga sebenarnya orang-orang itu yang bereaksi tentang tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, mujizat-mujizat Yesus, itu tuh superficial semua. Itu tuh mereka cuman, wah keren ya mujizat Yesus, wah, tapi nggak sungguh-sungguh percaya gitu. Tetapi Nikodemus justru penasaran, sampai Nikodemus tuh malam hari mau datang tanya sama Tuhan Yesus loh, sendirian. Karena penasaran dengan tanda-tanda yang Yesus kerjakan. Tapi orang banyak itu superficial. Mereka ya cuma wah-wah doang begitu lihat mujizat Yesus. Luar biasa, ajaran Yesus luar biasa. Tapi mereka nggak penasaran sungguh-sungguh. Nggak ingin kenal Tuhan Yesus lebih dalam. Tetapi justru Nikodemus mau percaya terhadap tanda-tanda yang Yesus kerjakan. Ini unik ya. Kebalikan gitu. Kayak kontradiksi. Pemimpin Yahudi itu memusuhi Yesus, Nikodemus datang. Orang-orang itu percayanya superficial terhadap mujizat Yesus, tapi Nikodemus sungguh-sungguh percaya.
gitu, terhadap tanda-tanda yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, kemudian kalau kita lihat dialog Nikodemus, sebenarnya dari sastra ini kita bisa melihat bahwa Nikodemus itu mewakili orang-orang bagaimana, atau dunia ya, mewakili dunia atau orang-orang yang tidak mampu mengenali identitas Yesus sebenarnya. Jadi saudara sekalian, di dunia ini ada orang-orang memang tidak mampu mengenali identitas Yesus sebenarnya, sekalipun mereka ingin tahu, seperti Nikodemus. Pengen tahu, penasaran, tapi ada ketidakmampuan karena belum ada Roh Kudus, gitu ya. Karena belum ada Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, kita lihat bahwa orang-orang itu betul-betul Nikodemus itu mewakili orang-orang yang tidak mampu mengenali identitas Yesus. Karena di dialog tersebut itu Nikodemus tanya-tanya terus. Tanya terus, 3 kali tanya. Yesus kasih jawaban terus 3 kali juga. Nah, di sini jelas diskusi dialog ini memang berfokus tentang syarat-syarat masuk kepada kerajaan Allah, kayak gitu ya, syarat-syarat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, secara sastra, saudara sekalian, secara sastra, komentar dari Nikodemus atau pertanyaan Nikodemus itu sebenarnya semakin menurun. Penurunannya secara bertahap. Nah, ini menunjukkan bahwa Nikodemus tuh secara konsisten kurang paham apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ya, jadi bertahap tuh. Contohnya gimana? Nah, sekarang kalau kita lihat Alkitab di HP kita itu lebih jelas. Itu lebih jelas. Coba kita lihat Yohanes 3 ayat 2. Ini kan pertanyaan Nikodemus. Ya. Terus Yohanes 3 ayat 4, ini juga pertanyaan Nikodemus. Kemudian Yohanes 3 ayat 9, pertanyaan juga Nikodemus. Kalau kita lihat seluruh pertanyaan Nikodemus, dia cuma nanya. Waktu datang kepada Yesus Kristus, nanya doang, 3 pertanyaan. Tetapi intensitas pertanyaannya itu makin berkurang. Gitu. Jadi makin berkurang, intensitas pertanyaannya makin sedikit. Mulai dari ayat 2, kemudian ayat 4, sampai ayat yang ke-9, itu makin sedikit terus kan. Menurun intensitas pertanyaannya. Jadi ini menunjukkan itu pengertian dia makin lama makin makin ngerti, tapi sekaligus kurang paham juga. Tetapi jawaban Yesus, saudara sekalian, kalau kita lihat jawaban Yesus, kalau di Alkitab HP itu ditandain merah ya, itu justru meningkat. Ya. Ayat 3, Yohanes 3 ayat 3 itu cuman pendek. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ditanya lagi sama Nikodemus kan, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Di sini, di pertanyaan kedua, Yesus jelasin cukup panjang lebar. Ayat 5-8. Ya kan? Ayat 5-8. Terus Nikodemus tanya lagi, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nah, Yesus jelasin lagi, ayat 10-21. Panjang lebar lagi. Udah, selesai. Itulah narasi Nikodemus. Ya. Percakapan Nikodemus dan Yesus itu cuma 3 pertanyaan, 3 jawaban. Nah, itu secara konteks sastra. Nah, kalau sekarang kita lihat kata kerajaan Allah. Nah, ini unik juga ya. Di dalam Injil Yohanes, kata kerajaan Allah itu disebutkan hanya di dalam narasi Nikodemus. Ya, saya ulangi lagi. Dalam seluruh Injil Yohanes, seluruh 21 pasalnya, kata kerajaan Allah itu hanya disebutkan 2 kali di narasi Yesus dan Nikodemus ini. Gitu, hanya 2 kali. Di mana saja? Ayat 3 dan 5. Ya. Ayat 3 dan 5. Udah. Itu. Nah, ini tema kerajaan Allah itu berarti Yohanes tidak singgung di dalam Injilnya terlalu banyak. Kenapa ya? Kenapa Yohanes nggak mau singgung kerajaan Allah begitu banyak? Bukankah Yesus itu senang cerita kerajaan Allah? Di Injil-Injil yang lain tuh banyak bicara soal kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, hal-hal perumpamaan ini ibarat tentang kerajaan Allah.
Waktu Yesus setelah bangkit, Yesus 40 hari di dunia, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Kenapa di Injil Yohanes nggak bicara soal kerajaan Allah? Ya, kenapa hanya disebut di narasi Nikodemus saja gitu? Waktu Yesus mengabarkan Injil kepada Nikodemus soal kerajaan Allah. Jadi kita bisa belajar bahwa secara konteks sastra, Yohanes tuh nggak ingin jelasin soal kerajaan Allah. Bukan poinnya. Tapi karena narasi ini memang bicara soal kerajaan Allah, maka disebutkan, dicantumkan oleh Yohanes. Jadi memang percakapan Yesus dan Nikodemus ini ada mention atau disebutkan soal kerajaan Allah. Jadi hanya sebatas mau menggambarkan secara historis. Jadi percakapan Yesus dengan Nikodemus itu memang bicara soal kerajaan Allah. Tapi di seluruh Injilnya nggak mau Yohanes tuh bicara soal kerajaan Allah. Nah kenapa? Kenapa Yohanes nggak mau bicara soal kerajaan Allah? Hanya sedikit lah bisa dibilang bicara soal kerajaan Allah, karena ya seorang teolog menjelaskan alasannya. Jadi ingat bahwa Yohanes itu menulis Injilnya itu paling terakhir dibandingkan Markus, Matius, dan Lukas. Ya, Injilnya tuh ditulis tahun kurang lebih 80-an. Jadi udah tua. Ya, Yohanes itu udah tua, umur ya mungkin tahun 70 sampai 80. Nah, di situ konteksnya ada buku-buku Yahudi, ada kehancuran Yerusalem gitu ya. Jadi Yohanes memang nggak mau singgung soal kerajaan-kerajaan. Kenapa? Karena dia tidak ingin tulisannya itu digunakan secara politis tentang kehancuran Yerusalem. Dan juga ada pemberontakan orang Yahudi kepada Romawi gitu. Jadi orang Yahudi itu keras-keras semua juga kan. Dia memberontak tuh pada pemerintahan Romawi di zaman itu. Di abad pertama. Nah, Yohanes tidak ingin disalahpahami ketika nanti akhirnya itu bicara soal banyak kerajaan. Ya, jadi nggak maulah soal bicara kerajaan nanti dikait-kaitin semuanya ya. Tulisan ini jadi nggak benar. Nanti orang Yahudi pikir, oh gimana nih kerajaannya harus bertahta dan lain-lain. Jadi secara teologis, Yesus itu menekankan syarat bagaimana orang bisa masuk ke kerajaan Allah, yaitu dengan kelahiran baru, itu di narasi Nikodemus. Ya, sebenarnya ini juga akhirnya menegur bagaimana orang Yahudi memahami tentang keselamatan kan. Kalau masuk ke kerajaan Allah itu lewat kelahiran baru, ya maka semua orang bisa memasuki kerajaan Allah. Tetapi kalau menurut orang Yahudi kan masuk kerajaan Allah itu harus suku bangsa Yahudi. Nah, ini kan sebenarnya menegur juga si Nikodemus. Bagaimana konsep keselamatan mereka itu begitu sempit, eksklusif. Kepercayaan mereka itu begitu sempit gitu ya, dangkal. Karena orang-orang yang masuk kerajaan Allah itu hanya suku bangsa Yahudi aja. Tapi Injil Yohanes atau Yesus Kristus menjelaskan orang yang masuk ke kerajaan Allah itu lewat lahir baru. Dan lahir baru ini tidak ditentukan oleh suku, bangsa, bahasa. Lahir baru itu ditentukan oleh Tuhan sendiri, Roh Kudus. Kemudian dijelaskan lagi di ayat 14 sampai 15. Terus kalian kalau kita lihat penjelasan mengenai kelahiran baru, mari kita baca Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Nah, ini agak unik ya memang penjelasan Yesus Kristus. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kita bisa lihat bahwa, saudara sekalian, di sini tuh menyatakan perbandingan keselamatan jasmani dan rohani. Kalau di dalam wilderness atau padang gurun, Musa meninggikan ular di padang gurun, lalu orang-orang yang kena racun terus melihat ular itu diselamatkan secara fisik. Tetapi di dalam kehidupan yang kekal atau keselamatan rohani ya dan jasmani juga, keselamatan rohani dan jasmani ini, mereka melihat Yesus yang tersalib, maka baru diselamatkan. Percaya pada Yesus yang tersalib, ya itu mirip seperti ular yang ditinggikan di atas tiang gitu ya. Nah, ini berarti meninggikan ular dan meninggikan Yesus Kristus itu membawa keselamatan juga.
Itu poinnya. Yesus menjelaskan bahwa di dalam ini poinnya anak manusia itu yaitu Yesus Kristus itu adalah sumber keselamatan. Jalan masuk ke kerajaan Allah. Dia adalah pemberi hidup yang kekal. Itu Yesus Kristus. Nah, bagaimana orang bisa lahir baru? Lihatlah kepada anak manusia yang sudah ditinggikan di atas kayu salib. Nah, ditinggikan ini bisa beda-beda ya artinya. Bisa ditinggikan kan disalib berarti penghinaan, tetapi ditinggikan juga berarti itu jadi jalan keselamatan ketika kita melihat Yesus yang tersalib. Nah, ini tentang konteks sastra. Ada introduksi, yang kedua diskusi antara Yesus dan Nikodemus. Lalu yang ketiga, saudara sekalian, ini yang unik juga. Ternyata secara sastra ini, teolog menjelaskan bahwa Yohanes 3 ayat 16 sampai 21 itu merupakan komentar dari Yohanes sendiri. Ya, penjelasan dari Yohanes sendiri bagaimana Yohanes ingin agar pembacanya mengerti perkataan Yesus terhadap Nikodemus ini menjelaskan keselamatan yang begitu universal. Ya, menjelaskan kasih yang begitu universal sebab mempercayai Yesus adalah syarat satu-satunya orang untuk memasuki hidup yang kekal. Whoever believes, whether Jew or Gentile, tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Ya. Di sini ada beberapa hal yang akan kita pahami dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Jadi kita bisa lihat bahwa Injil itu ruang lingkupnya adalah kosmos yang disebutkan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dunia kan, kosmos itu dunia. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, the only beloved son, ya, anak tunggal, anak laki-laki, supaya kita selamat. Nah, kata kosmos ini menjadi perdebatan biasanya. Kata kosmos ini menjadi perdebatan, apakah mengacu kepada seluruh dunia, ya, termasuk hewan, tumbuhan, termasuk orang yang nggak percaya, termasuk orang yang percaya, ataukah memang hanya manusia saja. Nah, jadi memang kalau secara katanya, saudara sekalian, secara kata ini kosmos ini mengacu kepada sinful humanity. Jadi manusia yang berdosa aja, bukan kepada seluruh ciptaan yang material creation, itu bukan. Ini bukan kepada alam semesta gitu kasih Allah, tetapi khususnya kepada seluruh manusia yang berdosa. Itu kasih Allah itu begitu besar. Jadi memang kasih Allah yang begitu besar itu, kenapa bisa jadi begitu besar ya? Kasih Allah akan dunia itu begitu besar, bukan karena dunianya yang besar, kosmosnya yang besar, bukan, alam semesta bukan. Tetapi karena dunia yang sangat berdosa besar atau sangat bobrok, itulah sehingga kita bisa lihat kasih Allah itu begitu besar juga. Dibandingkan dengan dosa yang begitu besar juga. Ya, bukan berdasarkan alam semesta ini. Jadi kasih Allah itu memang luar biasa besar kalau kita lihat dosa. Nah, saudara sekalian, kalau kita ibarat boleh jadi Tuhan ya, boleh jadi Tuhan, kita mungkin akan jengkel sekali. Setiap hari ada dosa gitu ya, setiap hari dosanya berlimpah-limpah. Wah, gimana sih mengasihi orang yang membenci kita, menyakiti hati kita setiap hari? Coba ya, anggap ada orang tuh menyakiti kita setiap hari, tapi kita harus kasih dia setiap hari juga. Berat ya. Jadi kasih kita itu akan kelihatan besar ketika kita itu dilakukan perbuatan jahat oleh orang lain itu besar juga. Ya, perbuatan jahat yang besar ketika kita terima dari orang lain, tapi kita masih bisa mengasihinya, itu ukuran kasih kita yang begitu besar. Maka kan Yesus katakan bahwa apa bedanya kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Orang yang nggak percaya pun, orang yang bukan Kristen pun bisa melakukannya. Maka Tuhan akan hargai kita ketika kita bisa mengasihi orang yang sudah berbuat dosa atau menyakiti hati kita begitu besar. Itu menunjukkan kasih kita begitu besar. Kalau orang yang tidak pernah menyakiti hati kita, kita kasih itu, mah kasihnya ya tidak begitu besar gitu ya, biasa aja. Orang dia baik kok. Orang
dia adalah orang yang baik, ya nggak masalah kita kasihi, memang wajar. Tapi kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita begitu besar, terus kita bisa mengasihi dia juga, nah itu kasih kita tuh begitu besar juga. Nah itu ibaratnya kayak gitu ya. Allah Bapa mengasihi dunia itu dengan kasih yang besar itu, melihat dosa dunia tuh begitu besar juga. Dan apa yang diberikan kepada dunia yang berdosa ini, inilah nilai dari kasih karunia Allah Bapa. Dia memberikan anak tunggalnya. Nah, saudara sekalian, ini nggak mungkin lah kita bisa lakukan sebagai manusia. Apalagi kita yang sudah berkeluarga, punya anak, saudara sekalian. Mana mungkin kita mau memberikan, mengorbankan anak kita demi menyelamatkan orang yang narapidana, kayak gitu. Anak kita yang baik, tanpa dosa, kita sembelih, ya, kita salibkan dia supaya menyelamatkan orang yang sudah dipenjara karena misalkan membunuh orang. Itu nggak mungkin. Ini nggak bisa kita lakukan sebagai manusia. Hanya Allah saja yang bisa lakukan, memberikan anaknya yang tunggal, yang tanpa dosa, yaitu Yesus Kristus, demi menyelamatkan kita yang narapidana, yang berdosa, yang pernah bunuh orang, yang pernah menyakiti hati Tuhan. Ini nggak mungkin kita lakukan. Nggak mungkin. Hanya Allah yang bisa lakukan ini. Kasih sebesar itu. Oke lah, ada orang baik, ya, yaitu Abraham. Dia rela mengorbankan Ishak demi taat pada Allah. Dia naik ke Gunung Moria. Ishak pada waktu itu udah remaja, ya, udah umur 12 sampai 15 tahun loh. Terus mau bunuh si Ishak itu di Gunung Moria. Itu benar-benar mau disembelih tuh anaknya. Demi siapa? Demi Tuhan. Itu Abraham, ya. Nah itu luar biasa, ada ternyata orang yang melakukannya untuk Allah, tapi kan untuk Allah, bukan untuk manusia yang berdosa. Itu Abraham masih bisa lakukan karena dia lihat Allah. Ya, dan dia juga ada iman yang besar, maka dia disebut bapak orang beriman. Tapi untuk kalau coba Abraham disuruh mengorbankan Ishak, ya, untuk orang yang berdosa, belum tentu loh, ya, yang musuh menjadi musuh dia kayak gitu. Kalau untuk Allah aja dia bisa lakukan lah. Tapi untuk orang yang berdosa, ya memang nggak ada sih di dalam sejarah ya. Tapi kita bisa bayangkan ya nggak lah, ngapain nih. Nah, kayak gitu ya. Jadi terus di bagian perikop ini motif Paskah dan penyucian bait suci. Jadi ada motif Paskah juga. Jadi ini kan di dalam rangka Paskah pertama kali Yesus di Yerusalem itu ketemu Nikodemus. Nah, ini motif utama bagaimana Yesus itu adalah korban anak domba Paskah, ya. Ini berhubungan juga dengan bait suci yang baru. Jadi Yesus waktu pertama kali datang ke Yerusalem, mengadakan Paskah yang pertama kali, dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah anak domba Paskah yang akan disembelih, yang menjadi pengorbanan untuk keselamatan kita semua. Itu juga Yesus menyucikan bait Allah, membereskan hal-hal yang tidak benar di bait Allah. Nah, ini adalah pesan yang sangat signifikan, ya, bagi Injil Yohanes. Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, bukan hanya dosa orang Yahudi saja. Oke, jadi kita perlu ingat lagi bahwa memang secara sastra begitu limpah, ya, perikop-perikop yang dijelaskan tentang Yohanes 3 ayat 16 ini. Kemudian saudara sekalian, kita tahu bahwa syarat masuk kerajaan Allah itu ya Paskah dan bait Allah yang baru. Ya, syaratnya ini definisi lain dari syarat masuk kerajaan Allah, yaitu penggenapan Paskah dan juga bait Allah yang baru, ya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah syarat masuk ke dalam kerajaan Allah lahir baru itu. Nah, sampai akhirnya memang Nikodemus tuh masih mikir-mikir, ya. Setelah dialog 3 pertanyaan 3 jawaban itu, Nikodemus masih mikir-mikir, apa sih kerajaan Allah? Istilahnya masih orang Yahudi namanya, orang Farisi, ya. Dia hanya berpikir kerajaan Allah itu sebatas etnis, sebatas bangsa aja. Tapi Yesus jelaskan bahwa tidak, kerajaan Allah itu tidak terbatas pada suku tertentu aja, tapi untuk siapapun. Nah, itu secara konteks sastra. Terakhir, saudara sekalian, yang akan menjadi pembahasan kita adalah secara konteks teologis. Nah, ini pesan-pesan teologis dibagi dalam 3 bagian.
Pertama adalah kelahiran baru, kedua peninggian anak manusia, dan yang ketiga adalah kasih Allah akan dunia. Nah, kelahiran baru. Yohanes 1 ayat 11 sampai 13. Nah, ini ada paralelnya ya. Ada paralelnya di Yohanes 1 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di situ dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini Yesus Kristus ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi di sini Yohanes 1 ayat 11 sampai 13 ini sebenarnya memberi juga penekanan tentang narasi Nikodemus tentang kebutuhan akan kelahiran baru. Jadi memang orang-orang tuh pada umumnya tuh nggak terima Yesus ya, menolak kedatangan Yesus Kristus. Tetapi bagi siapapun yang percaya, yang menerima Yesus, diberi kuasa untuk jadi anak-anak Allah, berarti ya masuk menjadi anggota atau rakyat kerajaan Allah, ya warga kerajaan Allah. Nah di sini tentang Nikodemus juga ya diajarkan tentang kelahiran baru sebenarnya. Jadi kontras siapa yang menerimanya jadi anak-anak Allah, warga kerajaan Allah. Siapa yang menolak Kristus ya nggak masuk kerajaan Allah. Nah kelahiran spiritual supernatural ini memang kontras dengan kelahiran yang natural. Ya, jadi memang ini kelahiran baru. Ya, ajaran kelahiran baru ini muncul di sini. Memang kontras sekali antara kelahiran yang natural, darah dan daging, antara supranatural kan berdasarkan kuasa Roh Kudus, kuasa Yesus Kristus. Lalu di Yohanes yang lain juga, di Yohanes yang selanjutnya, Yohanes 8 itu dijelaskan juga dua jenis anak-anak. Ada anak-anak Allah, ada anak-anak setan. Ya, anak-anak Allah berarti bisa panggil Allah itu bapaknya. Kalau anak-anak setan, ya dia nggak bisa panggil Allah itu bapaknya. Maka terjadilah pemisahan antara dua kerajaan, ya, dan juga dua kelahiran kan berbeda. Lalu yang unik juga, saudara sekalian ya, di dalam kelahiran baru ini pernah Kayafas tuh ngomong soal universalitas tentang anak-anak Allah. Jadi kan Kayafas tuh pikir ya, waktu mau menyalibkan Yesus Kristus, imam besar Kayafas kan berpikir bahwa kalau memang Yesus perlu mati supaya orang Yahudi selamat, maka biarlah Yesus mati, disalibkan. Nah ini unik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan persepsi Allah atau Injil Yohanes, justru perkataan Kayafas ini itu juga sesuai dengan kebenaran bahwa Yesus betul mati, tapi bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua orang. Kayafas pikirnya Yesus mati supaya orang Yahudi selamat. Tapi Yohanes menjelaskan tidak. Kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan untuk menyelamatkan orang Yahudi saja, tetapi seluruh suku. Baik orang Yahudi, baik orang non-Yahudi, bisa menjadi lahir sebagai anak-anak Allah. Nah itu jadi ada tema-tema yang bermunculan ya, baik di dalam sebelum Yohanes 3 dan setelah Yohanes 3. Tentang kelahiran baru, tentang anak-anak Allah itu, dan anak-anak setan. Kemudian yang kedua, peninggian anak manusia ini kita tahu ya, ini kan sudah ada konkordansi ayat atau paralel ayat itu ya ada di dalam Bilangan 21 ayat 8 sampai 9 kan. Ini juga pesan universal sebenarnya. Nah, waktu Yesus ditinggikan di atas kayu salib dengan ular yang di padang gurun ditinggikan, itu tuh pesan universal bahwa kalau di kitab Bilangan itu kehidupan jasmani itu ya siapapun yang melihat ular itu akan selamat. Ya. Dengan demikian juga siapapun yang melihat Yesus tersalib, percaya kepadanya juga akan selamat. Jadi ada unsur universalitas gitu ya. Unsur Injil yang untuk semua orang. Nah, Yesus menyatakan bahwa dirinya lah jalan memasuki rohani yang baru karena dia adalah anak manusia yang ditinggikan.
Nah, peninggian Yesus Kristus atau exaltation of Jesus Christ itu jadi ada dua arti ganda ya. Pertama, memang Yesus ditinggikan, dimuliakan, atau pertama Yesus dinaikkan di atas ke salib. Ya, jadi ada double meaning memang. Satu dinaikkan di atas ke salib, satu lagi memang benar-benar ditinggikan. Karena Yesus kan anak manusia yang tidak berdosa satu-satunya. Itu ya kita bisa terimalah ya double meaning ini atau peninggian ini. Nah, tapi intinya adalah peninggian itu dalam arti di Yohanes 12 ayat 32. Ini memperlihatkan universalitas tentang Injil juga. Mari kita baca Yohanes 12 ayat 32. Untuk apa sih Yesus ditinggikan, anak manusia itu ditinggikan? Nah, jawabannya di Yohanes 12 ayat 32. Saya akan bacakan. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang. Bukan, aku akan menarik orang Yahudi saja, bukan. Tapi aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi ini memang peninggian Yesus Kristus, entah memang Yesus Kristus ditinggikan, entah Yesus Kristus memang disalib gitu ya. Intinya adalah Yesus tuh mau menarik semua orang tuh datang kepadanya. Penyaliban Yesus untuk ditawarkan kepada orang Yahudi dan non-Yahudi. Salib Kristus itu undangan supaya orang datang kepadanya. Jadi kita ingat ya, sebuah nyanyian Fanny Crosby, bawalah aku Yesus dekat ke salibmu. Ya, jadi ini adalah kunci kita dilahirkan baru, kunci keselamatan itu ya, kita betul-betul datang ke salib Kristus, kepada anak manusia yang ditinggikan itu. Karena kita akan melihat kuasa keselamatannya. Dan yang terakhir, saudara sekalian, bagian terakhir dari pembahasan kita adalah kasih Allah akan dunia. Ya, kita tahu bahwa di dalam Injil Yohanes juga sebagai rasul kasih, Yohanes kan disebut sebagai rasul kasih karena tulisannya penuh dengan kasih, dan dia memperkenalkan dirinya juga di dalam Injil Yohanes sebagai murid yang dikasihi. Ya, dia pernah katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi saudara sekalian, kita bisa lihat berarti kasih Allah itu untuk siapa? Yohanes 3 ayat 16 ini untuk siapa? Kalau memang Yesus memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, berarti kasih Allah itu untuk siapa? Untuk memang semua manusia berdosa? Atau hanya untuk umat pilihannya saja? Nah, ini kan jadi perdebatan juga. Kalau untuk semua manusia, berarti semua orang masuk surga. Tapi kalau hanya untuk umat pilihannya saja, lalu maksudnya semua itu bagaimana? Injil itu ditawarkan untuk semua itu, kok hanya eksklusif umat pilihannya aja? Nah, ini jadi sebuah tegangan ya. Gak mungkin semua orang masuk surga. Kalau semua orang masuk surga, kenapa Allah ciptakan neraka? Ya. Tapi kalau hanya untuk sebagian umat pilihan saja, saudara sekalian, nah kenapa disebut kasih Allah akan seluruh dunia ini? Nah, jadi bagaimana ya? Bagaimana caranya? Coba kita lihat Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 15 ayat 19. Nah, jadi memang ada pilihan gitu ya. Yohanes 15 ayat 19 saya akan bacakan untuk kita semua. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, disinilah kita bisa lihat ternyata memang Tuhan memilih kita untuk bisa diselamatkan, diberikan anugerah supaya kita mau percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kasih Allah yang begitu besar ini untuk siapa? Yaitu untuk setiap orang yang mau percaya. Itu aja jawabannya. Setiap orang yang mau percaya ya udah memang dapat kasihnya. Tapi bagi yang nggak mau percaya ya nggak dapat.
Tapi ditawarkan juga nggak untuk orang yang tidak mau percaya? Ditawarkan. Jadi kasih Allah memang ditawarkan kepada siapapun yang mau percaya, yang sudah dipilih Allah dari dunia. Ya, jadi siapapun boleh percaya Yesus. Yesus itu mau kok banyak orang percaya kepadanya. Semua orang percaya kepadanya. Ya, kemudian kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah ayat yang menjadi pembahasan kita. Nah, di sini kita bisa mengerti ya, coba ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, ini adalah ternyata Injil ya atau penginjilan itu yang pertama-tama dulu mengerjakan penginjilan itu bukan kita. Bukan manusia, tetapi Allah. Dan yang kita tahu adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, kita lihat bahwa divine mission atau misi ilahi atau pekabaran Injil, pekerjaan misi ini adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Allah dulu yang kerjakan, maka dia suruh kita kabarkan Injil. Dimulai dari mana? Karena begitu besar kasih Allah. Ini Allah Bapa, ya, tentu Allah Bapa. Allah Bapa akan dunia ini sehingga Ia, Allah Bapa, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini pribadi kedua, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Jadi ini adalah pekerjaan Injil. Mulai dari Allah Bapa, mengutus anaknya yang tunggal, dan yang ketiga ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Nah ini nggak kelihatan. Pribadi Roh Kudus kan harusnya ini pribadi ketiga. Tapi memang nggak kelihatan. Cuman kalau kita tafsirkan, saudara sekalian, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu bisa percaya karena siapa? Karena Roh Kudus melahirbarukan. Jadi, Yohanes 3 ayat 16 ini juga mengandung ajaran pekerjaan Injil yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, Allah Bapa, makanya kan kita di dalam teologi reform kan suka disebut 3 tugas Allah Tritunggal kan. Tritugas ini Allah Bapa merencanakan, Allah Anak menggenapi apa yang direncanakan Allah Bapa, Allah Roh Kudus menerapkan apa yang sudah direncanakan dan digenapi di dalam diri orang percaya. Allah Bapa merencanakan, Allah Anak menggenapkan, Allah Roh Kudus menerapkan ya apa yang sudah dikerjakan Allah Bapa dan Allah Anak di dalam diri orang percaya. Nah, itu pekerjaan Allah Tritunggal ya. Injil itu Allah Tritunggal dulu lakukan, beri teladan kepada kita, barulah kita mau mengabarkan Injil kepada sesama kita, teman-teman kita. Nah, Allah Bapa ini meninggikan Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus ditinggikan dan Yesus Kristus betul-betul menjadi jalan keselamatan bagi kita semua. Nah, dari ayat ini, saudara sekalian, saya ingin ajak kita semua memikirkan, menghayati, merenungkan. Mari kita betul-betul memikirkan kasih Allah yang begitu besar di dalam dunia ini. Saya kalau lihat-lihat satu tahun ya, saudara sekalian, 1 tahun hidup kita aja ya. Mulai dari Desember lah. Desember itu kalau kita betul-betul mengikuti acara gereja gitu ya, kita itu melihat Tuhan tuh menyatakan secara penuh di bulan Desember ada inkarnasi, Natal, ya kan Natal. Natal, suasana Natal, Januari pun masih ada yang Natalan gitu ya. Apalagi PMK gitu ya. Karena gereja-gereja sudah Natalan, PMK di kampus-kampus ya barulah Natalan setelahnya gitu, misalkan kayak gitu. Oke, Natal sampai Januari Natal. Terus setelah Natal, bulan Maret, April, Jumat Agung. Bayangin ya, setiap triwulan itu kita diingatkan oleh Tuhan, acara besar. Dari Natal, Desember, Maret, April, Jumat Agung, ya. Terus setelah kebangkitan Yesus Kristus, 1 bulan lagi kenaikan Yesus Kristus. Ini saya dengar dari pendeta Stephen Tong, di seluruh dunia, negara yang libur pada saat kenaikan Yesus Kristus cuma di Indonesia. Nggak ada negara lain yang merayakan kenaikan Yesus Kristus. Hanya di Indonesia aja. Ini unik. Makanya kita buat ibadah kan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu, hari libur itu hanya di Indonesia. Bahkan di negara lain nggak ada yang merayakan gitu ya, atau libur. Nggak ada. Nah ini makanya kita
manfaatkan kesempatan untuk ibadah kenaikan Yesus. Itu 40 hari ya, 40 hari sebulan, nanti Mei 40 hari kenaikan Yesus. Terus 10 hari setelahnya Pentakosta, Roh Kudus turun. Ya, itu 10 hari. Terus Roh Kudus turun, terus kita udah mulai mendekati Natal lagi ya. Natal lagi. Ya, oke lah, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, itu mungkin kita ada acara-acara gereja gitu. Kalau kita gereja reformasi, ingat kan bulan Oktober, oh ya reformasi gereja, diingetin lagi. Ada momen-momen terus gereja, ya bahkan kalau kita lihat setiap minggu kehidupan kita, Tuhan tuh terus memanggil kita. Kenapa ibadah Kristen jadi hari Minggu, saudara sekalian? Ya karena mengingat kebangkitan Yesus. Setiap minggu kita tuh ingat kebangkitan Yesus, sukacita kebangkitan Yesus. Jadi Tuhan tuh begitu mengasihi kita lah kalau kita lihat hari-hari hidup kita, kasih Allah itu ada terus dalam minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun. Tuhan tuh nggak pernah berhenti menawarkan, dalam tanda kutip, menawarkan Injilnya bagi kita. Ayo datanglah padaku, percayalah pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kasih Allah itu begitu besar. Dia nggak lihat dosa kita, dia nggak lihat masa lalu kita. Masa lalu dan dosa kita tidak membuat Allah berhenti menawarkan Injilnya, gitu ya. Luar biasa. Kalau kita bisa bohwat kan sama orang yang nolak-nolak kita terus, udah gengsi. Kita memang nggak ada gengsi ya. Kita ada pride sendiri. Kamu nolak-nolak saya terus, saya nggak ajak lagi, misalkan kayak gitu ya. Kamu nolak-nolak saya terus, misalkan itu namanya manusia berdosa ya. Saya nggak maulah relasi kamu sama kamu lagi, misalkan kayak gitu ya. Tapi Tuhan tuh enggak. Tuhan nggak gengsi. Tuhan tiap hari kasih-kasihnya ya. Nah, mari kita hayati kasih ini. Mari kita belajar juga mengasihi Allah dengan kasih yang besar ini, terutama kepada musuh kita. Kita pasti ada musuh. Musuh itu maksudnya bertentangan. Ada orang-orang yang memang nggak cocok sama kita, itu ya bisa kita sebut musuh. Ada orang-orang yang kita tidak sukai, ya tapi kita bisa sebut musuh lah. Ada yang orang-orang yang memang pernah menyakiti hati kita, ya. Ada orang-orang yang memang mungkin rasis, ya, mungkin jahat, mungkin kita salah mengerti dia sehingga menjadi musuh kita. Itulah bagaimana kita mencoba untuk mengasihi Allah, mengasihi dia dengan kasih Allah yang begitu besar ini. Kiranya kita boleh mengasihi semua kalangan, saudara sekalian. Kiranya kita boleh mengasihi siapapun di antara kita, tua muda, jangan pandang orang, ya. Kaya miskin, jangan pandang orang. Kalau orang kaya lebih dikasihi, kalau orang miskin lebih tidak dikasihi. Kalau orang tua lebih dikasihi, kalau orang muda lebih tidak dikasihi. Allah itu nggak pandang umur, nggak pandang bangsa, nggak pandang suku bangsa, keahlian, sehingga kalau yang rajin ibadah, Tuhan lebih kasih daripada yang malas ibadah. Enggak. Kasih Tuhan itu sama besarnya. Mau kita nakal, kasih Allah tetap besar. Mau kita baik, kasih Allah tetap besar. Nah, mari kita betul-betul belajar memiliki kasih Allah yang begitu besar ini, khususnya ketika kita melihat Allah itu mengasihi dengan kasih yang besar kepada umat manusia yang berdosa begitu besar juga. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita persembahan dan tanya jawab. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih pada malam hari ini kami boleh diingatkan kembali tentang kasih Allah yang begitu besar atas umat manusia yang berdosa. Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh penuh kasih, penuh belas kasihan, dan kami sadar Tuhan, kami manusia yang berdosa, kami tidak mampu menjalankan perintah Tuhan untuk saling mengasihi tanpa Tuhan menolong kami. Ampunilah kami Tuhan kalau di dalam sehari-hari hidup kami sebagai orang Kristen, kami lebih mirip anak-anak setan daripada anak-anak Tuhan. Kami lebih sering kali membenci orang daripada mengasihi orang. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, dan kiranya Tuhan tambahkanlah iman kami, tambahkanlah kasih kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.